Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Arifin, NIM 1714500058 dari Fakultas Vokasi Prodi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Informasi Pendataan Penduduk Berbasis Web pada Kantor Kelurahan Silaberanti. Kita awali dengan latar belakang. Kelurahan Silaberanti adalah pembagian wilayah dari Kecamatan Jakabaring, Palembang, di mana kondisinya saat ini masih menggunakan sistem pendataan penduduk dengan cara mencatat data penduduk di buku From Pendataan Penduduk dan direkap ulang menggunakan Microsoft Excel untuk laporan dan rekapitulasi data penduduknya. Cara seperti ini dinilai kurang efektif untuk zaman sekarang karena manual entry yang dapat menyebabkan kesalahan data akibat human error. Dengan adanya teknologi saat ini, Kelurahan Silaberanti membutuhkan sistem informasi pendataan penduduk berbasis web agar kegiatan tersebut menjadi terkomputerisasi untuk meminimalisirkan kesalahan data. Maka penulis mengangkat judul Sistem Informasi Pendataan Penduduk Berbasis Web pada Kantor Kelurahan Silaberanti untuk pembuatan tugas akhir ini. Rumusan masalah: bagaimana cara membuat sistem informasi pendataan penduduk berbasis web pada kantor kelurahan Silaberanti. Dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membuat sistem informasi pendataan penduduk berbasis web pada kelurahan Silaberanti yang mampu: 1. Mempermudahkan kelurahan Silaberanti dalam melakukan pendataan penduduk dan memperoleh informasi tentang kependudukan. 2. Memudahkan para masyarakat Silaberanti ataupun masyarakat luar untuk memperoleh informasi tentang kelurahan Silaberanti. Metode pengembangan. Di dalam tahap pengembangan, sistem akan dilakukan dengan cara menggunakan metode SDLC atau Software Development Life Cycle, model waterfall atau model yang sering juga disebut model sekuensial linear. Seperti gambar di samping yang terdapat sistem informasi engineering and modeling, software requirement analysis, design, coding, testing, atau verification, dan maintenance. Hasil dan pembahasan. Pada studi kasus saat ini ialah kantor kelurahan Silaberanti akan melakukan pengolahan data penduduk dan informasi mengenai kelurahan. Semua kegiatan tersebut akan dilakukan oleh admin. Setiap data-data penduduk yang berisi nama lengkap, nomor kartu keluarga, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, no paspor, dokumen imigrasi, no kitas atau kitab, nama orang tua atau ayah, nama orang tua atau ibu, RT RW, dan nama kepala keluarga akan dimasukkan ke dalam sistem. Sistem akan menampilkan data penduduk yang berisi nama lengkap, NIK, jenis kelamin, RT RW, serta alamat. Dan sistem mempunyai detail data penduduk. Setiap informasi terkait kelurahan yang bersifat publik akan ditampilkan ke landing page untuk semua pengunjung, dan kepala lurah akan menerima laporan data kependudukannya setiap bulan. Pada use case diagram ini, admin dapat mengelola data penduduk setelah melakukan login. Setelah login, admin dapat melihat data penduduk, menambah data penduduk, mengubah data penduduk, menghapus data penduduk, membuat laporan data penduduk, dan juga logout. Selain mengelola data penduduk, admin juga dapat mengelola data users, seperti menambah data user, mengubah data user, menghapus data user. Yang kedua ada subsistem kontributor. Admin level kontributor ini dapat mengelola data landing page yang harus login terlebih dahulu sebelum melakukan pengelolaan data. Setelah masuk sistem, admin dapat mengubah identitas kelurahan, mengubah tentang kelurahan, menambah informasi kelurahan, mengubah informasi kelurahan, menghapus informasi kelurahan, membalas pesan pengunjung, menghapus pesan pengunjung, dan logout. Pada use case ketiga terdapat pengunjung. Pengunjung dapat mengunjungi landing page kelurahan dan melakukan melihat identitas kelurahan, melihat tentang kelurahan, melihat informasi kelurahan, serta mengirim pesan atau komentar. Pada diagram aktivitas, admin akan login terlebih dahulu, lalu sistem akan menampilkan menu, lalu
admin melakukan pengelolaan data penduduk, mengelola data user, dan logout. Dan admin juga dapat memberikan laporan data penduduk kepada kepala lurah. Untuk level kontributor, admin dapat login dan sistem menampilkan menu, mengelola data landing page, membalas pesan pengunjung, dan pengunjung dapat mengunjungi landing page, mengirim pesan, dan selesai. Pada diagram kelas ini, untuk kelas hubungi terdapat operasi balas pesan, hapus pesan, dan kirim pesan. Pada kelas user, terdapat operasi tambah data, ubah data, hapus data, dan login. Untuk kelas penduduk, terdapat tambah data, ubah data, hapus data, cetak data, dan detail data. Pada kelas tentang kelurahan hanya terdapat operasi ubah data. Untuk kelas informasi, terdapat operasi tambah data, ubah data, dan hapus data. Pada kelas identitas, hanya terdapat operasi ubah data. Berikut adalah demo dari sistem informasi pendataan penduduk berbasis web pada kantor kelurahan Silabranti. Halaman login ini adalah halaman utama untuk admin sebelum memasuki sistem. Setelah login terdapat dashboard, di mana dashboard menunjukkan jumlah data penduduk dan jumlah data admin atau user. Ini adalah tampilan untuk halaman data penduduk, di mana yang terdapat detail data penduduk, edit data penduduk, fitur pencarian, dan juga terdapat pagination. Ini adalah halaman tambah data penduduk. Ini adalah halaman filter data penduduk, di mana sebelum kita melakukan cetak data penduduk untuk membuat laporan data, setelah memasukkan tanggal yang kita inginkan untuk cetak data, maka akan muncul data-data yang kita inginkan. Ini adalah bentuk dari laporan data penduduk, di mana yang dapat kita cetak secara langsung. Ini adalah halaman daftar user dan dapat diedit, seperti username-nya, email, blokir ya atau tidak, level, admin atau kontributor. Ini adalah halaman dashboard untuk admin level kontributor. Ini adalah halaman identitas kelurahan, di mana yang hanya bisa untuk edit data atau ubah data, seperti nama portal web atau landing page, alamat, email, dan nomor telepon. Dan ini adalah halaman tentang kelurahan. Ini adalah halaman informasi, di mana kita dapat menambahkan informasi, seperti judul informasi dan isi informasi. Dan kita juga dapat mengedit informasi tersebut. Ini adalah halaman edit informasi. Jika ada pesan atau komentar, kita dapat melihatnya di sini dan kita dapat membalasnya. Ini adalah form balas pesan dari pengunjung. Dan ini adalah landing page, di mana terdapat informasi seperti tempat kantor kelurahan dan terdapat tentang kelurahan seperti sejarah, visi, dan misi. Dan ini adalah untuk informasi dari kelurahan. Jika pengunjung ingin bertanya atau mengirim pesan, pengunjung dapat mengirimnya melalui halaman ini. Itulah demo dari sistem informasi pendataan penduduk berbasis web pada kantor kelurahan Silabranti. Kesimpulan,
Berdasarkan permasalahan yang telah dijumpai pada pembahasan sebelumnya, di peringkat teknis untuk kegiatan yang bersifat terkomputerisasi, sistem ini mampu satu dapat mempermudah dalam proses pendataan penduduk dan penyebaran informasi. Dua, dapat mempermudah para stakeholder dalam mencari informasi. Tiga, dalam pengembangan sistem informasi ini menggunakan framework PHP yaitu Kode Igniter 3, Bootstrap 4.3 untuk user interface-nya, dan template dashboard dari SB Admin 2. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah ucap dan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.